Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Matik, gimana nih kabarnya? Semoga baik dan sehat selalu ya. Balik lagi nih di podcast Talk with Alumni. Kita udah mengundang alumni yang keren banget. Tapi sebelum kenalan sama alumninya, aku bakal kenalin diri aku dulu nih. Kenalin, aku Kaila dari Matematika 2021. Dan di sini aku sebagai staf dari Divisi Hubungan Masyarakat. Oke, kira-kira siapa ya alumninya? Ini dia, Kak Salman. Halo, Assalamualaikum Kak Salman. Bagaimana nih Kak kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga ya semuanya. Ya, alhamdulillah baik kabarnya gitu kan. Kalau kalian gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah nih Kak, baik juga. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan seputar podcast kali ini, mungkin bisa nih dari Kak Salman memperkenalkan diri dulu, biar teman-teman yang lagi dengerin tahu nih siapa sih yang ada di podcast kali ini. Oh oke. Kenalin ya semuanya. Aku Salman Alfarizi, Matematika angkatan 2016. Asalnya sendiri itu dari Brebes dan saat ini sedang bekerja sebagai Business Analyst Development Program di PT Adira Dinamika Multifinance. Wah, keren banget ya Kak Salman ini. Oh iya, dulu waktu Kak Salman masuk jurusan matematika ini dari motivasi sendiri atau dari keinginan orang tua nih Kak? Wah, menarik banget nih pertanyaannya nih. Dari siapa, atas dasar apa, aku milih jurusan matematika ya. Jadi kalau misal dulu waktu SMP sama SMA, aku ketemu guru matematika yang asik banget. Beliau bisa gitu kan mengajarkan matematika secara gamblang dan menyenangkan. Jadi aku terinspirasi dari beliau, atau ketertarikan aku tuh muncul, ketertarikan di matematika ya, muncul dari beliau-beliau ini. Jadi kalau ditanya motivasinya dari mana gitu, ya dari diri pribadi tentunya berkat beliau-beliau ini. Namun kalau misal ngomongin tentang milih universitasnya dari mana, kalau milih universitasnya itu hasil diskusi antara aku dan orang tuaku. Oh, berarti emang dari dulu tuh udah suka matematika gitu ya Kak? Jadinya buat milih jurusan udah nggak bingung lagi gitu, langsung milih mau masuk matematika aja gitu. Terus nih Kak, gimana sih kehidupan di kampus waktu perkuliahan Kakak dulu? Kan kita nih masih baru banget ya Kak ngerasain kuliah offline. Dunia perkuliahan ya. Mungkin kalau misal ngomongin tentang dunia perkuliahanku dulu, bisa jadi sebenarnya itu nggak beda jauh ya dengan apa yang memang teman-teman rasakan saat ini, terutama yang memang sudah merasakan secara offline, dari mulai bertatap muka dengan dosen-dosen matematika kayak Pak Masuri, Pak Jajang, Bu Nunung dan sebagainya. Hal itu kan memang baik teman-teman ataupun aku juga merasakan hal itu. Atau mungkin hal lain juga ya, seperti memang kegiatan-kegiatan praktikum, ngerjain laprak, ataupun apa sih namanya, mengikuti organisasi dengan teman-teman dan segala macamnya gitu. Nah itu kan teman-teman juga merasakannya. Ya dari kegiatan-kegiatan tadi yang mungkin kelihatannya simple atau mungkin kelihatannya sepele, bisa jadi malah yang memiliki pengaruh besar terhadap aku saat ini. Semisal dari organisasi-organisasi yang aku ikuti, dari orang-orang yang memang aku temui, dari hasil-hasil apa namanya, proses pertukaran pikiran di kegiatan-kegiatan semasa kuliah. Nah, itu yang memang punya pengaruh besar, yang membentuk pola pikir, yang membentuk karakterku, yang membentuk diriku saat ini. Dan menurutku masa kuliah itu kan masa yang paling optimal ya untuk kita itu mengembangkan diri, untuk kita itu ngeksplor diri,
untuk kita itu nyoba hal-hal baru, membuat banyak kesalahan, jatuh bangun dari masalah-masalah itu. Nah, itu kan bisa dilakukan secara leluasa saat di kuliah. Jadi menurutku masa-masa kuliah ini ya masa-masa yang memang paling bebas, paling luas, paling luas juga untuk ngembangin diri. Ya, dan ngomong-ngomong tentang apa namanya pengembangan diri saat ini bisa jadi apa namanya lebih lebar ya kesempatannya dibanding ketika masa perkuliahanku dulu. Ketika masa perkuliahanku dulu kan untuk akses terhadap sesuatu itu bisa jadi lebih terbatas. Informasinya juga terbatas. Jadi fasilitas-fasilitas yang memang bisa diakses tentunya juga terbatas kan. Kalau menurutku saat ini hal-hal itu malah terbuka sangat lebar ya. Ambil contoh kan misal sekarang ngomongin tentang organisasi. Organisasi saat ini baik yang skalanya lokal, baik yang skalanya nasional ataupun skalanya global itu bisa teman-teman akses, itu bisa teman-teman ikuti, dan tentunya variasi-variasi kegiatan lain pun ada, nggak cuma ngomongin organisasi, ngomongin tentang pengabdian juga ada, ngomongin tentang keilmuan atau apa namanya disiplin ilmu tertentu juga ada, dan hal-hal tersebut bisa diakses oleh teman-teman secara mudah. Tinggal apakah hal-hal tersebut itu sesuai dengan minat teman-teman, sesuai dengan ketertarikan teman-teman, sesuai dengan gambaran atau proyeksi teman-teman ke depannya itu mau apa, mau jadi apa, mau kemana. Berarti kan memang hal itu tinggal disesuaikan. Hmm, oh iya Kak, waktu kuliah dulu Kak Salman itu ikut organisasi apa aja nih Kak? Kalau aku waktu di kuliah, aku ngikutin BEM sih di tingkat fakultas dan di tingkat universitas juga. Dan mungkin kalau misal tentang apa sih namanya kementeriannya sendiri tuh, dulu aku di bawah Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Masyarakat sih dulu namanya itu. Nggak tahu sih kalau misal sekarang namanya apa ya. Cuman memang kalau misal ngomongin organisasi yang aku ikutin dulu hanya sebatas BEM, baik di fakultas ataupun universitas. Wah, menarik banget nih Kak. Mungkin bisa diceritain kali ya ke teman-teman Matik dulu waktu jadi organisator itu gimana? Kayak benefitnya apa aja sih ikut organisasi itu? Kegiatan-kegiatan di organisasi ya. Ya biasa sih kalau misal ngomongin kegiatan organisasi di BEM terutama ya, bisa jadi kan memang sering untuk apa namanya diskusi, sering untuk bertukar pikiran dengan teman-teman sefakultas ataupun memang lain fakultas juga. Terutama kan misal dari aku sendiri kan di bagian advokasi dan kesejahteraan mahasiswa. Tentunya selain berdiskusi, ngobrol sama temen, rapat gitu kan, juga apa sih namanya ngomongin juga kebijakan-kebijakan kampus ya, dan ataupun memang hal-hal apa sih yang diperlukan atau masalah-masalah apa yang dialami oleh mahasiswa, biasanya kan gitu kalau misal advokasi dan kesejahteraan mahasiswa ya. Selain itu mungkin ya seperti yang teman-teman lihat juga gitu, sesekali ikut demo dan segala macamnya. Dan apakah organisasi itu memiliki manfaat? Ya tentunya memiliki manfaat, terutama kalau misal di organisasi sendiri kan ya jelas ya dinamis, dan cenderung memang di situ akan ada masalah-masalah yang memang terus bergulir gitu. Dari situ atau dari organisasi sendiri sih banyak belajar tentang problem solvingnya ya. Kira-kira kalau misal memang masalah-masalah itu bergulir, gimana sih ngatasinnya gitu. Flow proses masalah terjadinya gimana. Kira-kira hal-hal yang memang harus dimitigasi itu seperti apa. Ya dari hal itu
solving problem. Lebih dari itu mungkin kayak ini aja sih, apa sih namanya, mungkin teman-teman nggak asing ya dengan istilah kalau misalnya emang kita berteman dengan tukang parfum gitu, ya maka kita bakal kebagian wanginya gitu. Kalau misal kita emang berteman sama orang yang jualan ikan gitu, ya mau nggak mau kita juga bakal ketempelan bau amisnya gitu. Ya lebih lanjut sih tentang manfaat organisasi di situ. Tergantung bagaimana kita berjejaring dengan siapa. Kita mau bertukar informasi dengan siapa. Kita mau berdiskusi, mau saling berbagi informasi dan berbagi pandangan dengan siapa. Nah, dari situ banyak juga manfaat-manfaat yang memang bisa kita ambil. Karena yang mahal dari itu sendiri kan sebenarnya point of view ya. Wah, banyak juga ya Kak manfaatnya. Oke Kak, kita kan dari tadi udah bahas tentang perkuliahan nih. Nah, boleh dong cerita nih gimana sih rasanya udah lulus kuliah. Terus ada kepikiran gak sih Kak buat lanjut S2? Ini ya masa-masa setelah kuliah ya. Mungkin aku coba flashback dulu ya ketika aku SMP ya. Aku dikasih tahu sama guru matematika aku. Beliau tuh bilang kalau semisal masuk kuliah sama nyelesain kuliah itu emang hal yang sulit gitu. Tapi menurut beliau ada hal yang emang lebih sulit lagi, yaitu masa setelah lulusnya gitu. Dan benar gitu kan, ketika memang menyelesaikan pendidikannya satu ya, jelas ketika wisuda ya sangat senang dong gitu kan, sangat bangga gitu kalau misal wah sudah bisa mencapai tahap ini gitu. Tapi memang setelah itu eh, jadi masa-masa yang cukup sulit juga gitu kan bagi aku untuk ketika mencoba apa namanya mencari pekerjaan gitu segala macamnya. Karena apa gitu? Sebenarnya kalau misal kita lihat by data ya, eh, kebutuhan industri terhadap pekerja gitu atau terhadap lulusan-lulusan universitas itu juga sangat tinggi. Namun problemnya adalah nggak semuanya lulusan-lulusan dari universitas ini punya standar yang sama yang ditetapkan oleh industri gitu. Jadi masalahnya kadang ada di situ. Maka sebenarnya proses-proses tadi ya, terutama mencari pekerjaan tadi itu seni ya untuk mempertemukan antara ketertarikan dari para lulusan terhadap kebutuhan dari industri tadi. Dan ini kan bisa jadi gampang atau bisa jadi susah gitu. Dan bagi aku sendiri itu hal yang emang cukup susah gitu. Dan berbicara tentang S2 ya, setelah lulus sebenarnya memang aku ada ketertarikan gitu kan untuk melanjutkan studi S2. Namun bukan di matematika, tapi lebih ke teknik informatika gitu. Karena eh, aku punya ketertarikan di bidang data. Tapi setelah aku belajar juga gitu kan lebih dalam tentang data, tentang proses apa namanya, tentang data analitik, data science gitu. Eh Ketertarikanku terhadap S2 malah cenderung hilang gitu. Karena bagiku untuk mencari apa namanya, ilmu atau mendapatkan ilmu tentang data analitik, data science itu sudah sangat terbuka lebar gitu untuk saat ini. Kita bisa mengakses informasi-informasi itu secara mudah dan cepat dan dengan waktu yang memang lebih fleksibel gitu. Apalagi banyak juga gitu kan yang tersedia secara gratis gitu. Nah, dari sini ketertarikanku terhadap S2 itu perlahan apa namanya perlahan itu luntur ya. Jadi untuk saat ini aku malah jadi nggak tertarik gitu untuk S2.
Karena tadi aku menilai kalau misal aksesnya itu mudah dan bisa diakses secara fleksibel kok. Kenapa harus S2? Kayak gitu. Oke Kak, mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya aja ya Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, dulu sebelum di pekerjaan sekarang, Kak Salman itu bekerjanya di mana sih Kak? Ini ya pekerjaan sebelumnya ya. Kalau misal aku sendiri kan lulus tahun 2021. Nah, kalau dari aku nggak langsung nyari kerjaan gitu, nggak langsung apply pekerjaan. Tapi memang dari aku bersama teman-teman yang lain itu nge-build startup gitu di Purwokerto. Aku sama Yuda Safrilana, Dimas Basit dari Fisika 2016, terus ada juga Kidut sama Miraj dari Peternakan. Nah, kami berlima ini ngerintis startup di Purwokerto di bidang pendidikan. Tapi emang kita fokusnya itu ke event organizer di pendidikan. Nah, di startup tersebut aku sendiri diamanahi di bagian research and development. Namun memang research and developmentnya sendiri itu fokusnya di data management sama bisnis analis. Nah, data management sendiri itu ngapain sih? Mungkin kalau misal teman-teman familiar sama data ya, kalau misal kita mau narik data kan harus ada skemanya ya. Nah, skema penarikan data, skema pengolahan data, sama output yang emang nantinya dipublish gitu. Nah, itu di data management. Jadi yang ngatur flow data di edutainer itu di data management. Lalu bisnis analis ya. Bisnis analis sendiri ngapain? Kalau di edutainer Nusantara, bisnis analis sendiri itu biasanya itu nentuin strategi bisnisnya ini mau kemana. Kita mau jalanin skema yang seperti apa untuk bisnis. Apakah memang kita mau marketing lewat media sosial kah? Atau emang melalui jalur-jalur konvensional saja atau gimana gitu. Nah, itu biasanya untuk ngambil keputusan itu berdasarkan di bisnis analis. Lalu untuk mulai kerja sendiri ya. Kalau misalnya emang kepikiran mulai kerja sendiri itu sebenarnya dari semester 5. Aku dimintain tolong sama Kak Juveno ya, Matematika 2016 untuk ngebantu ngajar di bimbelnya dia gitu, bimbel Jupiter, bimbel yang ada di Purwokerto gitu. Nah, dari situ aku juga mulai ngajar dan sampai lulus gitu, ngajar di bawah Kak Juveno dari Matematika 2016. Nah, sekarang kan Kak Salman kerja di PT Adira Multifinance ya Kak. Di situ itu step-step kerjanya sekarang gimana sih Kak? Terus keterampilan yang dibutuhin buat kerja di Adira itu apa aja? Siapa tahu nih dari teman-teman Matik ada yang berminat buat kerja di Adira juga kayak Kak Salman. Oh, di pekerjaan saat ini ya. Ya kalau misal di pekerjaan saat ini aku sendiri belum lama sih. Belum ada 1 bulan gitu. Dan tentunya kalau misalnya emang belum lama, sebenarnya masih adaptasi dan masih mempelajari gitu kan skemanya seperti apa. Tapi mungkin aku bisa ngasih sedikit gambaran ya terkait bisnis analis development program di Adira Dinamika Multifinance ya. Di bisnis analis ini sendiri tentunya ini apa sih namanya? Kita menganalisa data perusahaan. Data yang gimana sih gitu kan yang emang dianalisa. Datanya sendiri itu berkaitan erat sama bisnis proses yang emang dijalanin sama Adira itu sendiri. Tapi untuk bisnis analis yang memang aku kerja sekarang itu di bawah marketing gitu. Jadi nanti analisa-analisa yang aku lakuin ya analisa-analisa yang emang berhubungan dengan marketing gitu. Contohnya kayak semacam kira-kira untuk target usia market Adira itu yang mana sih yang lebih cocok gitu.
Dan kira-kira untuk usia-usia tertentu itu lebih baik ditawarin produk apa sih gitu. Ya kayak gitu. Kalau misal ngomongin tentang step-step kerjaannya sendiri, ya jelas karena kan emang kita bergeraknya di bidang data ya. Ya, mungkin dari mulai data preparation, terus baru gitu kan ke proses gathering insight atau data exploration gitu kan. Baru nanti dari situ analisis data. Nah, terus kira-kira purpose solution ya. Kira-kira kita mengusulkan sebuah solusi yang seperti apa gitu. Nah, umumnya solusi-solusi yang memang didapatkan ini eh, kita peroleh dari hasil proses analisa data tadi. Cuman emang kalau misal ngomongin tentang purpose solutionnya tadi, biasanya itu gunain machine learning gitu. Jadi meskipun istilah yang dipakai itu adalah business analyst, kebanyakan eh, kerjaan-kerjaan yang ada di sini itu lebih ke arah data science gitu. Nah, kira-kira keterampilan apa aja ya untuk bisa apa namanya eh, jadi bisnis analis tadi ya. Kalau konteksnya di pekerjaanku, kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki, pertama bisnis prosesnya dulu gitu. Ini penting sih gitu kan. Sebelum kita ngelakuin analisa data harus tahu dulu bisnis prosesnya kayak gimana gitu. Pengetahuan dasar bisnisnya seperti apa. Yang kedua, computer science-nya. Kira-kira tools-tools yang digunain untuk ngejawab masalah-masalah bisnis tadi itu pakai tools yang mana, pakai alat yang mana gitu. Lalu jelas metodenya pakai statistika gitu. Jadi 3 hal itu, business understanding, statistika, sama computer science. 3 hal ini seenggaknya yang emang harus dimiliki untuk bisa jadi business analyst development program di PT Adira Dinamika Multifinance. Sebelum ditutup nih Kak, boleh dong kesan-pesannya buat teman-teman yang lagi dengerin podcast ini. Terakhir ya, pesan dan kesan ya. Oke, mungkin kalau misal dari aku sendiri, pertama ya, matematika itu skupnya ini ya, terlalu luas ya. Maka penting gitu kan bagi kita untuk memilih fokusnya sedini mungkin. Jadi teman-teman bisa mungkin refleksi ya, ketertarikannya di mana, interestnya di bidang apa. Nah itu teman-teman bisa tentuin sedini mungkin fokusnya terhadap apa gitu. Jadi nanti ke depannya bisa lebih memperdalam lagi terkait bidang tersebut. Lalu yang kedua, be ambitious gitu kan. Kan tadi teman-teman tentunya punya harapan gitu, punya cita-cita atau punya keinginan, punya proyeksi gitu kan. Ke depan aku mau ini, ke depan aku mau itu gitu. Maka be ambitious. Kira-kira untuk teman-teman menuju ke situ, kira-kira harus apa aja nih yang harus dilakuin gitu. Harus melajarin apa dulu sih? Atau mungkin harus ketemu siapa sih? Harus diskusi dengan siapa gitu. Ya maka jangan cepat lelah gitu kan, be ambitious. Karena dengan ambisi tadi kita kayak mendapatkan ini ya, bensin ya, atau mendapatkan sumber tenaga untuk kita fokus terhadap tujuan yang emang kita inginkan. Dan yang terakhir, jangan cepat merasa puas gitu. Proses pembentukan diri, proses pembangunan diri, proses eksplorasi diri, itu proses yang emang nggak bakal pernah berhenti gitu. Jadi jangan cepat teman-teman ini merasa puas akan suatu hal gitu. Ketika memang teman-teman mencapai sesuatu, maka create target lain gitu.
Misal teman-teman udah belajar tentang apa sih namanya, data analisis gitu. Teman-teman udah bisa, maka naikkan lagi grade-nya gitu. Oh, aku udah belajar analisis nih. Oh, sekarang machine learning-nya gitu. Jadi jangan cepat merasa puas akan sesuatu. Kalau misalnya emang udah achieve sesuatu, ya kita tentuin lagi target apa lagi nih yang emang harus aku capai. Kalau misalnya emang udah achieve lagi, tentuin lagi targetnya apa gitu. Jadi jangan puas kalau misal udah mencapai sesuatu. Karena memang kalau misal mau dilihat lagi ke depannya, semakin berkembangnya zaman, maka semakin banyak juga kriteria-kriteria yang emang harus dipenuhi untuk apa gitu. Ya untuk kita bisa survive di zaman tersebut gitu. Jadi tadi ya, kalau misal dari aku 3, tentuin fokus, be ambitious, terus yang terakhir tadi gitu, stay hungry, jangan cepat merasa puas. Oke, mungkin itu aja sih kalau misal dari aku. Terima kasih banget nih atas kesempatannya. Mohon maaf ya kalau misal emang banyak kesalahan. Thank you. Oke, terima kasih banyak Kak Salman sudah bersedia meluangkan waktunya di podcast kali ini. Gimana nih teman-teman pengalaman dari Kak Salman? Inspiring banget ya buat kita semua. Demikian podcast dari kami. See you di next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.